Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan layanan bimbingan klasikal dari Pak Guru, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, Pak Guru minta bantuannya dari ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Faris sebagai ketua, silakan untuk pimpin doanya. Sebelum kegiatan layanan bimbingan klasikal dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kali ini dapat dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Faris atas pemimpin doanya. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tetap anak-anakku kita menjaga protokol kesehatan, ya, 5M ya. Yang pertama apa ya Mas ya? Cuci tangan, ya, mencuci tangan, terus memakai masker, menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, ya. Kita harus patuhi aturan pemerintah biar pandemi sekarang kurang lebih dari 2 tahun ini bisa dilalui dengan kemenangan, ya. Semoga tahun depan untuk pandemi ini sudah tidak ada lagi, sehingga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dengan tatap muka. Itu yang diharapkan kita. Tadi habis pelajaran apa ya anak-anakku? Kelihatannya masih terngiang-ngiang dengan pelajaran tadi. Pelajaran apa Mas tadi? Matematika ya. Masih sepanjang ya. Memang matematika itu harus fokus ya. Ilmu pasti, jadi ya ke bawah, kita sudah keluar masih terbawa dengan kegiatan itu. Ya Pak Guru, sini mau ngajak kalian untuk mengikuti layanan kegiatan klasikal. Kegiatan ini ya diharapkan bisa merubah sikap kalian, ya. Ini Pak Guru akan mengangkat topik remaja mandiri. Sebelum itu Pak Guru mau menanyakan, ya. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Yes. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya. Walaupun tadi pelajarannya bikin otak kita ya tegang, ya. Kita lilitkan sebentar, ya. Ini Pak Guru ada sedikit permainan, ya, sedikit sebentar, ya. Ini Pak Guru kalau menanyakan hai, ya, kamu harus jawab hey. Apa ya? Hey. Ya, kalau Pak Guru menanyakan hai, kalian jawab Hey. ya. Paham semuanya ya? Paham. Ya, kita coba hai. Hey. Apa Mas? Hey. Ya. Hey. Hai. Ya. Hai. Hey. Ya, sedikit tadi ada sedikit ya.
Pak ya. Berarti mungkin masih terngiang-ngiang pelajaran tadi ya. Tadi pelajarannya gimana Mas? Sulit atau bagaimana? Sulit, Pak. Sulit. Yang sulitnya di rumus apa? Di rumus apa tadi matematika? Ya. Ya nanti bisa belajar lagi ya. Kita masuk ke layanan Pak Guru, jadi fokusnya di Pak Guru ya. Ini ada tambahan satu kali lagi. Ini Pak Guru minta kalian semuanya berdiri. Ya. Ya. Kita merealisasikan ya tubuh kita biar rileks ya dan tegang. Kita bergoyang-goyang sedikit ya. Pak Guru mau mengajarkan tepuk ini martabak ya. Kenapa harus martabak ya? Karena ciri khas dari daerah kita dari Tegal yaitu martabak ya. Jadi kita bisa memperkenalkan ke daerah yang lain ya, bahwa martabak itu berasal dari kita loh ya, dari Tegal ya. Makanya kita Pak Guru ya membuat tepuk tangan yang menciri khaskan seperti itu. Paham ya? Ya, Pak Guru contohkan sebentar ya. Tepuk martabak. Gulung-gulung. Tepak tepuk. Ces sreng. Paham? Nah, kita coba ya. Bareng-bareng fokus ya. Fokus. Mulai. Tepuk martabak. Kurang semangat ya. Ini Mas Faris dari tadi kurang semangat ya. Tadi ngisinya bisa nggak Mas matematika? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Ya nanti belajar lagi ya. Tanya sama teman yang sudah paham ya. Jangan terngiang-ngiang terus ya. Kita fokus pada layanan Pak Guru ya, layanan bimbingan klasika ya. Ulangi satu kali lagi ya. Biar fokusnya pada layanan bimbingan klasika, jangan pelajaran yang lain. Siap ya? Ya, 1, 2, 3, tepuk martabak. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Ya, Mas Faris sudah fokus ya, sudah move on ya dari matematika ke layanan Pak Guru. Namanya layanan apa ya, Mas? Bimbingan klasika, Pak. Ya, bimbingan klasika. Ya. Dalam layanan ini Pak Guru mau ngasih topik tugas ya. Namanya layanan bimbingan klasika itu ada topik tugas dan bebas ya. Kalau topik tugas itu dari Pak Guru ya. Pak Guru akan mengangkat topik menjadi remaja mandiri ya. Kira-kira ada yang sudah tahu enggak apa itu remaja? Sebelum Pak Guru masuk ke materi, Pak Guru tanya dulu, remaja, coba tunjukkan jari yang kira-kira tahu remaja itu apa? Apa ya? Ya, dipahami dulu. Sudah ada yang tahu? Remaja itu apa? Kalau tidak ada Pak Guru yang tanya ya. Pak Guru tanya tidak apa-apa ya. Sepengetahuan kamu Mas, remaja itu apa Mas? Remaja adalah perubahan dari masa anak ke masa remaja. Ya, betul. Kamu ya, yang cewek, apa itu remaja menurut kamu Mbak? Tahapan setelah anak-anak dan sebelum dewasa. Ya, betul. Mas, apa itu remaja? Adalah perubahan fisik dari anak-anak ke remaja. Ya, semuanya jawabannya betul ya. Remaja itu kalau secara pertumbuhan ya tadi dari anak-anak sebelum menjadi dewasa, yaitu remaja ya. Jelas ya? Itu remaja. Terus
Kira-kira apa itu mandiri? Remaja mandiri. Coba Mbak, apa itu mandiri Mbak? Melakukan sesuatu dengan diri sendiri secara mandiri. Ya, ya siapa? Mandiri, apa itu mandiri? Mandiri, kira-kira apa? Nih, ketuanya coba, masih mikirin matematika bagian mana ini? Coba. Mandiri menurut kamu apa, Mas? Nggak tahu, Pak. Mandiri nggak tahu. Ya. Berarti benar-benar masih berfokus pada matematika ini ya. Belum move on. Apa Mbak mandiri Mbak? Menurut kamu? Ya. Sesuatu yang dilakukan Tanpa apa itu? Ya, melakukan sesuatu tanpa disuruh. Ya, mandiri itu juga bisa Mas. Ya. Jadi intinya itu tidak bergantung sama orang lain. Ya, jelas ya? Ya, ini Mas, sebelum Pak Guru menampilkan materi layanan Pak Guru, ya, kira-kira sudah siap apa belum? Untuk mengikuti? Siap? Ya, nanti Pak Guru akan menampilkan materi, nanti bisa dipahami, ya, dibaca, ya, nanti bisa ditanyakan, ya, kira-kira saya sudah belum? Untuk remajanya itu sendiri, terus saya itu sudah mandiri apa belum sih, ya, seperti itu. Paham ya? Ya. Untuk kegiatan layanan bimbingan klasikan ini, Pak Guru minta kesepakatan waktu yang kira-kira mau berapa menit, ya? Berapa? Sesuai jam pelajaran kita aja? Ya. 30 menit ya, berarti ya? 30 menit, oke. Ya. Jadi untuk kegiatan layanan bimbingan klasikan ini 30 menit kita membahas materi atau topik remaja mandiri, ya. Nah, ini Pak Guru tak tampilkan. Ini namanya layanan bimbingan klasikan. Nah, kelihatan apa dalam ini Mas dari belakang? Ya kan? Nih, yang tadi Pak Guru sampaikan itu tahapan-tahapan secara rentang umur, ya. Itu secara psikologis dari umur 0 ya, atau baru lahir sampai 7 tahun itu disebut sebagai masa kecil, ya, masa bermain atau masa anak-anak, ya. Bisa dikatakan balita juga bisa, ya. Terus umur 7 sampai 14 ini masih anak-anak, ya, masa belajar, masa sekolah. Terus yang ketiga ini rentang umur 14 sampai 21, ya. Tadi Pak Guru 20 ya. Ini selisih, ya. Ini secara psikologis, ya. Jadi antara 14 sampai 21. Ya. Masa remaja itu atau pubertas, masa peralihan dari anak-anak menjadi orang dewasa, ya, atau berpikir dewasa, ya. Jadi tadi benar sekali apa yang disampaikan teman-teman kalian, bahwa remaja itu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, ya. Jadi sebelum dewasa kalian harus mengalami yang namanya remaja dulu, ya. Masalahnya kalau kalian belum mengalami itu akan menjadi suatu masalah nantinya, ya. Di akhir ya akhir masanya kamu nanti ada masalah, ya. Kira-kira dari rentang secara umur ini bisa dipahami apa tidak? Bisa, ya. Berarti untuk kalian ini termasuk kalau dia secara umur sudah masuk kriteria apa ini? Kecil, anak-anak, remaja, sudah remaja, ya. Ya. Ini
umur ya. Nanti secara fisik ya juga ada ya. Intinya secara umur kalian mengetahui bahwa remaja itu kira-kira ya bisa 13 juga bisa ya. 14 kurang lebihnya itu 14 sampai 20 atau 21 ya, karena perkembangan individu ya atau seseorang itu macam-macam ya, tidak sama ya. Ya contohnya siapa ini ya, Mas Anwar dan Mas Edi ya, secara fisik ya kan walaupun seumuran ya, ada yang cepat ya, secara pertumbuhan kan ada yang cepat, ada yang lambat ya. Itu memang dipengaruhi oleh lingkungan ya. Salah satunya ya apa, makanan ya bisa ya, dari keluarga juga bisa, dari keturunan juga bisa ya, jadi macam-macam ya, seperti itu. Bisa dilanjut ya? Bisa dipahami. Selanjutnya, nah ini kalau tadi secara umur, kalau ini secara fisik. Coba dibaca dulu, kelihatan enggak? Dibesarin. Dibesarin. Sampai enggak nyampe belakang ini. Kurang jelas. Kurang jelas. Coba dulu ini. Tetap ya, balik lagi ya. Ya intinya untuk ciri-ciri dari laki-laki kelihatan mas? Sudah ada semua? Kira-kira yang belum apa mas? Yang belum ada di kamu apa? Sudah semua. Yang perempuan ada yang belum? Sudah? Sudah? Kira-kira untuk yang laki-laki, yang pertama, tubuh bertambah berat dan tinggi. Sudah? Sudah ya. Mas Edi ada perkembangan kemarin waktu SMP, sekarang masuk ke SMK, secara berat ada kenaikan enggak mas? Ada ya. Kemarin mungkin makan masih sedikit ya, paling ya berapa? Kalau makan berapa piring mas? 2. Kalau kemarin 2, ini SMK berapa ya? Ya. Sekarang berarti berapa mas? Tahu enggak? 50. 50. Kemarin apa SMP berapa? 40-an. Ya, itu secara fisik ya. Tinggi mungkin agak lambat ya mas ya. Ya, itu pengaruh yang tadi Bapak sampaikan ya. Bisa keturunan ya. Tidak apa-apa. Terus yang kedua, kulit dan rambut mulai berminyak. Yang tadi Bapak sampaikan sudah ada ya. Selanjutnya keringat bertambah, bunda tetes kami tidak ya, atau membentuk tubuh cakun ya. Cakun mana cakun? Ya, diraba ya, ada yang belum keluar, sudah keluar semua. Biasanya yang agak gemuk ininya nggak kelihatan ya. Ya, tapi walaupun nggak kelihatan, kalau diraba itu merasakan ya mas ya, ada benjolan sedikit ya. Terus apa lagi tuh? Suara memberat atau membesar ya. Terus ini jenis kelamin ya, terus besar besar, ini secara seksualitas juga berkembang ya. Terus ini ciri khas laki-laki ya, ini kita bahas laki-laki dulu ya. Ciri khas laki-laki itu diawali dengan masuki dewasa ditarik dengan mimpi basah. Nah ini ditanya ke laki-laki, ada yang belum mimpi basah? Apa udah pernah mimpi? Ada yang udah pernah mimpi? Ya?
Jangan-jangan mimpinya yang suka game main ginsong ya. Saya memang mimpinya game Pak ya, kesel ya. Mimpi yang suka sepak bola ya. Sudah semua apa belum? Sudah ya. Ya. Masalahnya ini juga nanti sekiranya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ciri-ciri yang jadi laki-laki ya, ini khususnya mas-mas dulu. Sekiranya belum bisa ditanyakan mas ya. Sekiranya malu ya bisa konsultasi dengan Pak Guru, nanti ada pengarahan ya. Masalahnya tahun kemarin pernah Pak Guru mengalami ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Untuk laki-laki mungkin karena tadi mas tidak tahu ya, dalam keluarganya itu mungkin secara perkembangan kurang diarahkan ya. Jadi saya aslinya sudah dewasa atau belum tahu ya. Kalau mungkin secara ke atas ya itu mungkin tahu semua, tapi biasanya yang belum tahu itu ini bahasanya Pak, di antara itu kayaknya saya nggak pernah mimpi Pak. Ini ya tadi ya bener Pak Guru sampaikan. Saya sukanya game, saya mimpinya malah menang ya, dalam pertandingan game saya dapat uang ya. Saya jarang ini bahasa ya. Ya berarti saya termasuk sudah kok belum ya. Ya ada ya. Ya sekiranya pokok intinya yang belum itu bisa ditanyakan ya. Masalahnya itu nanti bisa tanya dengan Pak Kiai yang menguasai keilmuan secara syariat ya. Kita beragama Islam ya, coba ya, intinya di apa ya. Apakah sudah apa belum ya. Masalahnya salah satu syarat sholat wajib ya itu kan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil ya mas ya. Ya itu kan salah satu hadas besar atau kecil itu termasuk ya besar ya. Dan itu kan juga wajib mandi besar. Makanya kalau nggak tahu itu kamu asal sholat berarti sholat-sholatan. Jelas ya? Nanti bisa ditanyakan ya. Ini terus untuk yang perempuan ya. Ini perempuan sama ya, kulit rambut mulai berminyak, keringat, terus pokok rambut tubuh, dada, pinggul, telur besar, vagina, terus ya awal dosa dengan men ya. Perempuan juga ini ya men. Dulu pernah ada ya keluarga yang ya komunikasi jelas kurang ya. Padahal seawal kita belajar itu dari keluarga ya. Kalau keluarga kita tidak mengurusi masalah pendidikan akhirnya seperti ini ya. Teman-teman itu tahunya biasanya apa? Di lingkungan kita kan menyampaikan datang bulan gitu ya Mbak ya. Biasanya ya. Karena terlalu kurang pengetahuannya ya. Biasanya teman juga menyampaikan tamu ya, pakainya kode-kode ya, karena mungkin malu atau bagaimana. Nah berhubung yang perempuan ini kurang pengetahuannya, tamu apa ya, saya kok nggak ada tamu, teman saya kok ada tamu terus ya, bulan saya kok nggak ada ya. Nah itu juga masalah ya. Pas Pak Guru waktu itu menanyakan dan si kamu belum ya. Sedangkan itu waktu itu masuk ke baru kelas 10 ya, kelas 10 akhirnya dari temannya Pak Guru ya BK Putri itu menyarankan disuruh periksa ke dokter seperti itu juga harus ditanyakan. Makanya kadang seperti ini ya, padahal itu penting ya, pendidikan seksualitas itu penting. Masalahnya ya mungkin zaman sekarang sudah semuanya pakai HP ya. Dulu sebenarnya Pak Guru mungkin ya tahun 2000 itu kan belum ya. Jadi untuk informasi saja itu kurang ya. Teman-teman bilangnya tentang apa nanti tamunya datang ya, karena minder nggak ada tamunya, di tamunya apa sih ya, makanya bahasa isyarat akhirnya menjadi suatu masalah. Ternyata ya seperti itu ya, yang harus dikeluarkan dan dikeluarkan ya, kayak saat itu kan wajib ya, ternyata itu ya. Jadi Pak Guru mengalami dua masalah dan sama masalahnya di akhir semua, yang laki-laki di mimpi basah, yang perempuan
karena kurangnya ilmu pendidikan seksual. Jadi selama kita tidak melanggar ya itu tidak apa-apa ya. Ini kan sifatnya pembelajaran, pengetahuan seperti itu. Jelas ya? Ini untuk perempuan sudah semua belum? Sudah ya? Jadi nanti kalau sekiranya belum nanti bisa ditanyakan seperti itu. Bisa dilanjut ya? Ya, ini kemandirian atau mandiri. Tadi Pak Guru di depan sudah menyampaikan apa itu mandiri. Ya, teman kalian ada yang menyebutkan yaitu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengatur dirinya dalam mengambil inisiatif, keputusan, dan mampu mengatasi masalah serta tekun dan berkeinginan untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Ya, tadi kan menyebutkan segala sesuatu yang tanpa disuruh, ya, jadi kamu menyebutkan seperti itu tanpa bantuan orang lain. Kita aktif ya. Diharapkan remaja itu harus kreatif ya. Zaman sekarang, zaman IT itu harus kreatif. Semuanya ada di HP ya. Semuanya ada di YouTube. Sekarang para guru itu berlomba-lomba ya, mengejar banter-banteran ya, sama YouTube. Karena semua proses apa yang tidak ada sih di internet atau YouTube atau Google ya, semuanya ada. Kamu harus kreatif ya. Kalau nggak kreatif berarti kamu menyamakan kamu dengan masanya Pak Guru ya. Kalau masanya Pak Guru nggak ada yang namanya kayak gini, nggak ada. Coba tulis zamannya Pak Guru pakai apa? Dulu aku kelas 1 SD SMP pakai kapur alami nggak? Ya itu ya. Kotor sekarang nggak usah ya, bersih semua ya. Kalau kamu males berkreatif ya, berkreasi ya, berarti kamu mundur ya, membelakangi atau merendahkan juga bisa ya. Kembali lagi ke zaman jadul ya, nah, seperti itu ya. Harus kreatif ya semuanya ya. Jangan males, kamu harus berproses, harus mandiri ya, harus bisa. Ini contoh kecil ya, dari bangun tidur ya sampai tidur lagi tuh, bangun tidur kita membersihkan ya. Waktu SD mungkin kan pernah nyanyi ya. Apa nyanyinya waktu SD apa? Apa ya? Ini yang pertama apa? Lagunya apa ya? Ada yang ingat? Kamu ngalami SD kan? Ya apa waktu itu? Lagunya? Nah, tidak lupa terus itu kan kamu sudah belajar dari kecil mas ya, harus sudah praktekkan, harus sudah mandiri. Mungkin kemarin ya waktu SMP baik secara sifat maupun tindakan ya itu masih anak-anakan lah, bisa dikatakan seperti itu. Contohnya bangun tidur ya alas urusannya ibu ya, seperti itu. Mau makan tinggal makan seperti itu ya, tidak ngambil sendiri. Terus kalau sudah selesai tinggal dan cuci ya, seperti itu. Berarti apa? Ya ketergantungan ya, ketergantungan sama orang lain ya. Itu kalau anak-anak tidak apa-apa ya, masih anak-anak. Ya kalau kamu ya tadi sudah disebutkan katanya sudah remaja ya, dan remaja itu tutupnya harus mandiri. Jadi kalau kita mau statusnya remaja, kita harus mandiri. Intinya seperti itu. Paham ya? Jadi apa masih ada di sini yang bangun tidur masih ditinggal aja ada? Ditinggal nggak apa-apa. Ke kamar mandi, wudhu, sholat dan sholat dibersihkan. Kan seperti itu ya. Nggak apa-apa. Intinya tempat tidurnya sendiri ya, yang polisi sendiri seperti itu. Apakah biasanya laki-laki udah punya kamar? Ya di sini yang punya kamar cuma ada. Punya ya? Punya mas? Tua? Belum? Punya ya. Biasanya kalau anak laki-laki itu bukan mas
sudah dilatih kan. Laki-laki biasanya suka begadang sih ya, seperti itu. Itu ya tadi habis tidur, terus cuci, terus nyapu, bersih-bersih ya. Intinya seperti itu ya. Kemandirian, sudah ada bayangannya? Sudah ya? Ya, bisa ada pertanyaan ini masalah mandiri? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada nanti kalau setelah selesai bakal ada pertanyaan ya. Sudah cukup ya? Bisa dilanjut? Ya, kita lanjutkan nih. Remaja mandiri ya, yang tadi Pak Guru sampaikan itu setiap individu yang berada pada rentang usia 14 sampai 20 tahun dan mampu untuk mengatur dirinya dalam mengambil inisiatif keputusan dan mampu mengatasi masalah serta tekun dan berkeinginan untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Ya intinya remaja itu ciri remaja sekitar umur 14 sampai 20 dan mempunyai kreativitas dan melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Jadi ini saya sendiri ya, mau makan ya, mau bikin apa ya, itu kreatif ya dengan diri. Diharapkan seperti itu ya. Jadi nanti setelah tahapan remaja ini sudah selesai ya, sampai kelas 3 itu nanti mengajar masa dewasa. Jadi setelah kamu lulus dari SMK ini sudah siap ya untuk terjun di masyarakat. Itu diharapkannya seperti itu. Paham ya? Ini aku lanjutkan. Aspek-aspek mandirian. Yang pertama, dapat mengambil inisiatif untuk bertindak. Ya, jadi orangnya itu yang bertanggung jawab ya. Jangan apa? Ya bisa dikatakan bingungan atau apa? Limplan ya. Oh, saya ini maunya apa sih? Contoh kayak kemarin ya. Kalian masuk SMK kemarin ini mengambil jurusan ya. Biasanya kan Pak Guru menyampaikan tiga yang tidak diperbolehkan ya. Yang pertama jangan apa ya? Ingat ya? Waktu kalian mengambil jurusan di sini ya. Yang pertama apa? Jangan karena teman ya. Terus jangan karena apa lagi? Jangan terpaksa. Ya terpaksa karena apa? Karena teman, karena orang tua, karena satunya lagi tadi masalah pacar ya. Pak Guru sudah bolak-balik ya menyampaikan dalam pengambilan keputusan itu ya memang kalau referensi itu boleh saja ya. Tapi harus bertanggung jawab bahwa keputusan saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau gagal dan tidaknya jangan menyalahkan yang tadi, jangan menyalahkan orang tua, jangan menyalahkan teman, jangan menyalahkan pacar. Ya kalau nggak sukses nanti disalahkan gara-gara kamu sih. Saya ngambilnya TKR, akhirnya kotor, akhirnya kamu nggak suka sama saya. Jadi seperti itu menyalahkan teman, ya. Bukan inisiatif sendiri. Sedangkan kemarin ya pengambilan keputusan itu harus pada diri sendiri. Referensi boleh, temennya kayak itu dukungan ya, dukungan lingkungan bisa ya tadi buat pertemanan. Akhirnya mantap, nggak masalah. Jadi gagal dan tidaknya nanti itu jangan menyalahkan lingkungan. Gara-gara orang tua saya ini Pak, saya pengennya akuntansi. Yang kerjanya nantinya diharapkan tempat kerjanya itu ber-AC ya. Ternyata saya disuruh tadi, disuruh TKR. Wah, pokoknya berat Pak ya. Itu menyalahkan, jangan ya. Bisa aja. AC-nya sukses dan tidaknya tergantung apa prosesnya kamu, usahanya kamu seperti itu. Paham ya? Ini selanjutnya ini bisa membedakan, memberdayakan kemampuan yang dimiliki ya. Kemampuan kamu ya, tadi berpikir positif, kreatif, aktif ya. Salah satunya mengikuti organisasi. Makanya di organisasi harus aktif ya.
jangan diam monoton ya, disuruh ya seperti itu ya. Harus berpendapat, Pak, menurut saya harus seperti ini ya. Organisasi maju harus seperti ini, seperti itu ya. Kita referensi pandangan bisa dari organisasi lain, baik dari sekolah maupun dari luar sekolah ya. Hanya harus aktif ya. Selanjutnya ini menghargai hasil karya atau karyanya sendiri ya. Contoh di organisasi tadi ya, dalam berpendapat harus bisa pendapat dan menerima pendapat, menghargai pendapat orang lain ya. Terus menghargai keputusan bersama ya. Yang namanya keputusan bersama bukan keputusannya satu sama Anda ya. Tapi keputusan bersama itu apa? Dalam satu kelompok ini contoh ada 12 ya. Ini ada 12 suara terbanyak berapa ya? Yang 10 oke. Yang berarti 2 no comment ya. Itu suara terbanyaknya apa ya? Berarti suara terbanyaknya kayak 10 ya. Jadi keputusan bersama itu yang 10 itu. Yang 2 harus mengikuti ya. Itu harus belajar menghargai ya, atau karya kan bisa banyak sekali ya. Karya itu bisa pikiran ya, pendapat, tindakan dan sebagainya. Paham ya? Ya seperti itulah ya, kita menghargai forum. Untuk aspek jelas, paham ya? Bisa dilanjut? Ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian. Yang pertama, gen atau keturunan orang tua. Ya, tadi sudah sampaikan, itu memang keturunan sangat mempengaruhi ya dari perkembangan kita. Dari masa tadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua itu sangat dipengaruhi sekali dari keturunan kita. Ya. Selanjutnya pola asuh orang tua, ya model, metode, ya cara orang tua mengasuh kita. Contoh, ada orang tua yang maaf ya, barangkali ini yang biasanya yang pekerja keras ya, biasa keras di dalam pekerjaannya. Yang berdampak di rumah juga membuat naturnya juga keras ya. Ya akhirnya anak tersebut juga keras juga seperti itu ya. Contoh yang kecil, suara lah ya, kita menyampaikan sesuatu. Ya. Biasa di rumah ya, kalau di sini kan biasanya yang di pantai ya. Biasanya orangnya keras-keras, ngomong juga keras seperti itu. Ya akhirnya kebiasaan keras ya seperti itu ya, akhirnya keras. Ya. Ngomong ya seperti itulah ya. Didengar kayak kurang nyaman. Ya. Itu dari pola asuh orang tua atau caranya. Kalau orang tuanya kasih kita pembelajaran yang baik-baik, ya insya Allah juga kita tumbuh dengan baik ya. Sikap kita, perilaku kita, pikiran kita itu baik karena selalu diarahkan yang baik-baik. Makanya belajar untuk lebih baik. Nah, orang tua kita apa contohnya? Dulu pendidikan SMP, yang minimal kita harus SMA. Ya itu kan berarti berpikir lebih baik. Ya. Dulu orang tua saya itu S1 Pak, ya kamu harus S2. Jangan masalah jalan itu urusannya Sang Pencipta ya, Maha Mendengar. Yang penting kita punya ya cita-cita niatan ya, untuk mencari ilmu yang lebih baik. Insya Allah bisa ya. Apa sih yang nggak bisa ya? Bagi Allah itu mudah sekali. Yang penting usaha kita. Allah saja lihatnya kita ya, sejauh mana usaha kita. Kalau kita sungguh-sungguh ya insya Allah nyampe. Kalau enggak ya udah. Selanjutnya sistem pendidikan di sekolah ya, tadi ya, dalam pendidikannya kita sungguh-sungguh enggak ya. Kita asal-asalan juga nanti hasilnya juga asal-asalan. Kalau padahal sedangkan sekolah kita kan aturan jelas ada ya. Aturan sekolah, aturan pembelajaran ya, sikap dan sebagainya ada. Kalau kitanya kurang tanggap ya seperti itu ya, akhirnya kurang ya. Dalam pendewasaan kita itu lambat, akhirnya
juga bisa menghargai orang lain seperti itu. Selanjutnya sistem kehidupan di masyarakat ini juga mempengaruhi sikap kita atau perkembangan kita. Contohnya tadi ya, orang pinggir laut dengan orang gunung beda ya, itu yang jelas beda ya. Mungkin kalau di gunung kayak Mas siapa ya, kamu kan seringnya ke apa Mas? Punya siapa ya? Ya itu kan ya itu kesibukannya. Kalau di sawah apa ya? Banyak Pak. Banyak, salah satunya apa ya? Ya ada mencanggul, Ya biasanya itu tanam apa? nanam jagung, Jagung, padi. Tapi kalau di pantai ya biasanya kebanyakan itu kehidupannya kan nyari ikan ya. Kayak daerah kita kan di pantai, jadi orang tuanya biasanya ikan, ya anaknya biasanya disuruh ya. Yuk bantu orang tua ya. Itu menjadi suatu ciri khas atau kebiasaan atau karakter. Jadi beda ya. Pak Guru lanjutkan. Ya. Ini perkembangan kemandirian remaja. Ada 4. Yang pertama, kemandirian terjadi perubahan fisik, kognitif atau perubahan sosial dari remaja. Ya. Tadi ya, perubahannya itu kita harus menyesuaikan baik secara fisik maupun psikisnya ya, atau perubahan sosial. Jangan ya fisiknya oke ya, karena secara kebutuhan pokoknya terpenuhi ya, tapi tadi secara psikis lambat, akhirnya kan bermasalah juga ya. Fisiknya terpenuhi ya, perkembangannya oke, ternyata psikisnya kurang, lambat ya. Kayak anak-anak karena tidak dimandirikan ya, tidak kreatif semuanya. Apalagi kadang kayak gini ya, maaf, yang orang tuanya ekonomi ke atas ya, kadang kan kalau masih anak-anak ya biasanya contoh Mas Faris mau main-main ya, naik pohon, jangan-jangan nanti jadi sakit ya. Segala keinginan jangan ya, akhirnya jadi anak itu kurang mandiri ya. Seolah-olah kalau dikasih tugas kok barangkali saya tidak mampu ya, akhirnya timbul pesimis karena pembelajarannya jangan seperti itu, tidak diarahkan ya. Seharusnya bagaimana ya, seharusnya diarahkan. Tadi contohnya Mas Faris pengen manjat apa Mas Faris? Kelapa ya. Dia sebagai orang tua dikasih contoh, Mas kalau naik pohon kelapa kan tinggi ya. Kalau jatuh itu kira-kira rasanya apa ya? Kan ditanyakan seperti itu. Kita dituntut belajar untuk berlogika ya. Kira-kira sakit apa enggak ya? Kalau jatuhnya di kasur mungkin tidak sakit ya. Kalau jatuhnya di tanah liat rasanya apa ya Mas ya? Kan bisa ditanyakan itu. Sakit Pak. Nah kira-kira antara sakit dan tidak sakit kamu mau milih mana? Ya nggak sakit lah. Kalau sakit kan ya seperti itu. Nah berarti kira-kira perlu enggak kamu naik apa ya tadi Mas? Naik pohon kelapa ya. Padahal kan ada cara lagi ya, biar kita makan kelapa nggak usah naik kelapa kan ada ya. Dengan cara apa Mas? Beli punya uang ya, itu nggak usah naik, kita punya uang kita bisa makan kelapa, pohon kelapa nggak usah ya keluar tenaga. Itu cara kita mendidik anak seperti itu ya. Jadi dikasih tahu sebab akibat. Jangan kita hanya asal jangan. Akhirnya tumbuh kembangnya itu anak kurang percaya diri. Jangan-jangan nanti saya seperti ini, nanti kayak gini, seperti itu. Karena dari kecil dididik seperti itu. Paham ya? Nah, dulu lanjut. Selanjutnya kemandirian mengenai masalah sosial, moral dan etika. Nah, ini kalian masuk ke masa remaja itu harus tahu etika sosial ya atau moral.
hidup bermasyarakat ya itu harusnya seperti apa? Padahal tidak ada tulisannya ya, di masyarakat kan tidak ada tulisannya ya. Kamu masuk ke daerah, masuk contoh di sini daerah Sidoarjo ya, Pak Guru masuk, biasanya kan berubah ada masuk desa Sidoarjo ada, tapi kan aturannya tidak ada ya. Masuk daerah Sidoarjo tidak boleh ngomong kasar, kan tidak ada ya. Tidak boleh mengambil barang orang, kan tidak ada. Tapi ya, aturan itu kita jalankan ya secara ya etika hukum masyarakat maupun agama yang kita disesuaikan. Itu punya kita enggak, akhirnya perasaan ya. Sekiranya bukan ya jangan seperti itu. Tahu ya, walaupun kayak kemarin memang ada sebagian anak yang jahil ya. Ya karena kebiasaan ya dari hal-hal kecil ya bukan miliknya diambil ya, akhirnya seperti itu ya, ada pohon mangga ya atau pengen kelapa ya akhirnya diambil ya, itu juga suatu masalah ya. Itu melanggar etika sosial, etika masyarakat, agama ya. Itu sekiranya kamu remaja ya tadi harus bisa mengolah ya, harus tahu sebab akibat ya. Kalau saya ngambil akibatnya apa ini ya, harus dipikir, jangan saya pengen ini ya langsung diambil ya, itu jangan seperti itu. Jelas ya Mas ya? Ya bisa dilanjut. Yang ketiga, ini kemandirian remaja antar umur tadi 14 sampai 20 dan bersifat tanggung jawab dengan dirinya sendiri ya. Selanjutnya kemampuan berpikir remaja lebih abstrak, dia logis ya, secara logika ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi harus tahu sebab akibatnya ya, dampaknya juga tahu. Itu ya Mas ya. Terima kasih. Ini berarti sudah layanan Pak Guru, materi Pak Guru mengenai remaja mandiri. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Coba, ada pertanyaan? Bisa angkat ya, Mas Edi. Pertanyaannya apa Mas Edi? Tadi yang terakhir kan ada abstrak. Ya. Abstrak itu apa? Abstrak yang materi. Coba Bapak. Ya di ini layanan kedua bukan? Iya yang terakhir. Memodialis tapi abstrak itu apa? Iya di sini apa bukan Mas? Iya. Ya, ini hasilnya yang nyata Mas ya. Yang kedua ya pengalaman berpikir. Yang logis, yang logika, abstrak, yang nyata ya. Yang bisa yang dibikin secara nyata lah. Contoh kayak matematika ya Mas. Tadi pelajaran matematika kan nyata ya. Bahasanya kita itu pasti, maksudnya pasti ya tadi 10 tambah 10 10. Ya bisa ya 10 tambah 10 berapa Mas? Ya seperti itu ya nyata. 10 tambah 10 berapa? Bener-bener belum on ya di matematika ya seperti itu ya. Ya. Apa masih butuh ini Mas ya? Nah, refresh lagi. Ya itu Mas Edi ya, berarti berpikir yang logis dan nyata ya. Berpikir nyata, abstrak, nyata. Ya. Ada lagi? Ya. Bagaimana cara kita bisa menjaga etika Gimana? di lingkungan sosial? Di masyarakat ya. Caranya ya kira-kira ada yang bisa menjawab? Mas, bagaimana cara kita bisa menjaga ya Mas etika kita di lingkungan sosial atau masyarakat? Caranya bagaimana kira-kira? Menurut pemahaman kalian, coba Mas, ada yang bisa bantu? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara kita menjaga etika kita di masyarakat? Coba, ya. Sopan santun. Terus apa lagi? Terlalu celemang-celemang di Ya. masyarakat. Ya, menjaga apa yang kita sampaikan, ya. Menghargai pendapat orang lain, itu juga bisa Mas. Ada tambahan?
Ada tambahan jawabannya? Itu Mas, sudah jelas ya? Ya, betul ya. Kita harus bisa menjaga baik pikiran atau perbuatan kita ya. Kita ini merugikan orang lain ya. Sekiranya enggak, itu sudah termasuk menjaga etika ya. Jangan contoh ya tadi, bukan milik barang kita diambil. Itu tidak menjaga etika ya. Paham ya? Ada lagi? Nah, tidak apa-apa tanya. Kalau tidak ada, aku yang tanya. Gantian. Nah, kita diskusi ya, tentang remaja mandiri. Ya. Jadi yang kita bicarakan, yang kita sampaikan ya remaja mandiri. Seperti itu. Sudah? Sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, ya Pak Guru tanya. Ya. Gak apa-apa ya. Barangkali masih ada pertanyaan? Pak, tanya. Ya. Bagaimana sih kita tahu bahwa remaja itu sudah mandiri? Ya. Bagaimana kita tahu kalau remaja itu sudah mandiri? Kira-kira dari macam itu kita sudah mandiri apa belum? Ya, kira-kira tahunya dari sisi apa, Mas? Mas Ketua, ya jangan bikin matematika terus. Matematika terus ya. Ya. Apa Mas? Dari apa? Hah? Masak sendiri. Pertanyaannya tadi kan apa ya Bu ya? Bagaimana cara kita mengetahui remaja itu sudah mandiri? Iya. Ciri-cirinya kata Mas Muslimin, dia sudah bisa masak sendiri, berarti dia sudah termasuk menjadi remaja mandiri. Ya betul, ya tapi ada yang bisa menambahin, Mbak? Ya, ini belum Mas. Ya. Inisiatif dalam bertindak. Inisiatif dalam bertindak, ya kreatif mau ya, maksudnya ya harus kreatif itu, Mbak salah satunya. Ya tambahan Mas. Tidak selalu bergantung pada orang lain. Ya sama, ya bersama melanjutkan ya. Kalau ini kreatif pada diri sendiri, tidak bergantung sama orang lain. Ya, garis besarnya mungkin itu ya. Kita harus lebih mandiri, tidak bergantung. Itu yang menjadi remaja itu sudah mandiri. Ya, harus kreatif tadi yang disampaikan. Ada lagi? Ada? Sudah sangat jelas sekali kan apa yang Pak Guru sampaikan pada layanan klasikal ini? Sudah? Kalau sudah, coba sedikit Pak Guru menanyakan ya. Yang belum tanya, apa yang belum tanya? Ya. Ada yang belum tanya? Belum tanya sudah. Mas Arul sudah belum ya? Belum. Ya berarti Pak Guru tanya. Ya. Menurut Mas Anwar, kegiatan layanan ini pendapatnya Mas Arman bagaimana? Ya. Baikkah, merugikan, atau membangun, atau apa? Menurut Mas Arman bagaimana Mas? Dengan kegiatan layanan ini yang dibahas Pak Guru yaitu topik remaja mandiri. Menurut Mas Arman? Ya, layanan Klasikal ini bisa membantu berpikir remaja yang belum memasuki fasenya atau rentang usianya dan sangat membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi menjadi remaja lain. Intinya ya untuk remaja lebih tahu ya pada saat ini kita sudah mandiri harus bisa menyesuaikan seperti itu ya. Terus yang belum banyak, kamu sudah belum ya tadi ya? Belum. Pendapat kamu apa Mbak? Setelah mengikuti layanan ini, pendapat kamu apa? Yang dirasakan apa Mbak? Setelah mengikuti layanan klasikal Pak Guru? Yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Ya. Jadi tentang itu remaja. Ya, Mandiri ya. yang mandiri. Ya, terima kasih kamu. Sama. Ya. Lalu Mbak, jika aku menjadi mandiri lagi. Iya. Terus coba Mbak, kamu Mbak, yang dirasakan kamu apa setelah mengikuti kegiatan ini dengan topik remaja mandiri? Memberitahukan kepada remaja untuk bersikap kepada Ya, itu ya
remaja itu rentangnya dari umur berapa sampai berapa? 14 sampai 20 tahun. Ya 20 atau 21 tahun ya, itu sudah masuk fase remaja. Ciri-cirinya tadi sudah antara laki-laki dan perempuan ya. Dan endingnya itu yang kendala itu kan semuanya di akhir ya. Kalau di laki-laki pada yang dirasa untuk perempuan di itu kesimpulan dari layanan ini ya. Jadi untuk layanan berikutnya yaitu bimbingan kelompok ya, tadi jadi Pak Guru nanti minta dari kelas ini ya yang berjumlah 12, Pak Guru minta 6 ya, 6 anak untuk mengikuti layanan berikutnya ya, di lain kesempatan nanti ya. Jadi intinya pada hari ini sampai di sini ya untuk kegiatan layanan bimbingan klasikal. Sebelum diakhiri Pak Guru minta diisi namanya LKPD ya. Kegiatan selama tadi ini nama dan kelas ya ditulis, terus itu yang menerima langsung ya ditulis dan dikumpulkan. Yang menurut pendapat kalian masing-masing ya, dengan bahasa kalian masing-masing nggak apa-apa. Nama kelas dicatat, ya. Ya. Ada yang sudah? Nanti semua ya. Apa yang Bapak tadi sampaikan ya tinggal dicatat ya. Dirasakan. Tidak banyak sekali ya. Yang penting jelas. Sudah bisa dipinjam ya. Ya Mas, itu bisa diambil ya. Diambil. Dan Mbak yang sudah bisa dikumpulkan. Tulisannya mau kayak jadi dokter ini. Nah, cita-citanya apa, Mbak? Belum ada rencana untuk cita-cita. Kebanyakan cita-cita. Kebanyakan cita-cita. Keinginan banyak, cita-cita itu harus satu. Ya, keinginan kan banyak kok. Ya tinggal waktunya 3 menit lagi. Terima kasih. Berapa? Ya, kesini baru. Kalian itu temennya. Ya, sambil menunggu teman kalian ini menyusun, untuk menunjukkan kegiatan ini bahwa layanan bimbingan klasikal dengan topik remaja mandiri, intinya kalian harus lebih mandiri, yang jelas, yang kreatif, ya, untuk menyongsong masa depan kalian. Semoga tadi apa yang diharapkan itu bisa tercapai, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk rentang waktu kalian jelas sudah memasuki
masa remaja. Jadi siap nggak siap harus disiapkan karena sudah datang ya. Itu tadi yang nggak tahu datang kemudian ya, sekarang sudah datang waktunya bahwa kamu itu sudah memasuki remaja ya, secara apa siklus umur ya atau perkembangan seperti itu. Jadi yang sekiranya tadi belum ada ya harus disiapkan. Apa sih yang belum ya dikomunikasikan ya. Coba bisa konsultasi sama Pak Guru, bisa sama orang tua, bisa sama dokter ya. Sekiranya itu membahayakan. Yang jelas dari 8 ya kalau tidak salah tadi perkembangan kalian nggak muncul ya, itu menjadi suatu masalah ya. Makanya harus ke dokter ya, harus ke dokter. Itu khususnya perempuan biasanya ya. Kalau laki-laki biasanya lebih lambat ya dalam masa secara fisik ya atau masa pubertas itu biasanya lambat. Kalau perempuan biasanya lebih cepat ya. Cepat-cepatnya sekitaran umur berapa ya? 9 kalau tidak salah ya. 9 tahun ya. Tapi laki-laki cepet-cepetnya itu umur berapa? 14, 13 ya. Lambat-lambatnya umur 20. Lambat-lambatnya ya. Makanya sekiranya belum ada di diri kalian baik laki-laki maupun perempuan ya nanti bisa dikomunikasikan. Paham ya? Intinya berarti untuk ke depan ya, layanan Pak Guru yaitu bimbingan kelompok ya, insya Allah nanti bisa diikuti minggu depan ya. Nanti Pak Guru tak berjadwalkan lah ya. Bagaimana? Ini yang menyusul 31 ya. Mungkin waktunya pas sekali ya, sesuai dengan rencana kita. Insya Allah ya ke depan juga topiknya lebih menarik lagi ya. Topiknya lebih menarik lagi dalam bimbingan kelompok. Ya. Sip. Ini Mas Muslimin bebas ya, cepet. Ya, ini Mas Ketua, Mas Faris. Ya. Sudah move dari matematika ya Mas ya. Ya. Terima kasih atas waktunya ya dalam mengikuti layanan Pak Guru. Sebelum diakhiri, Pak Guru minta tadi ya Ketua untuk mendoakan kegiatan kita, semoga bermanfaat ya. Untuk ketua silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Faris yang memimpin doanya. Semoga kegiatan kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari Pak Guru itu saja, kurang lebih minta maaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.